Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang penegakan hukum lingkungan menggunakan instrumen hukum perdata melalui pertanggungjawaban perdata hukum lingkungan. Perkenalkan, nama saya Miriam dengan NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup, menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sengketa lingkungan hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54/2000 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9/2010 yang pertama, non-litigasi, pasal 85-86 berisikan tentang mediasi atau arbitrasi dan laporan pertanggungjawaban yang bebas dan tidak memihak. Yang kedua, litigasi mencakup 3 hak, yaitu hak gugat masyarakat, hak pemerintah, dan hak organisasi lingkungan hidup. Prinsip dan konsep dasar litigasi yaitu tiada gugatan tanpa kepentingan hukum. Macam-macam gugatan. Yang pertama, hak gugat perorangan. Kedua, hak gugat dari organisasi lingkungan. Tiga, hak gugat masyarakat melalui gugatan perwakilan. Keempat, hak gugat warga negara. Kelima, hak gugat pemerintah. Konsep perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 dan 1366 BW menerangkan bahwa perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan kausalitas antara kesalahan dengan akibat hukum kerugiannya. Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pertanggungjawaban usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Konsep perbuatan melanggar hukum secara sempit diartikan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Secara luas, melanggar hak subjektif orang lain, hak perorangan, dan hak atas kekayaan. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, bertentangan dengan kaidah kesusilaan. Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/I-Romawi-2013 dalam menangani perkara lingkungan hidup, para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah. Hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian dan melakukan jurisdictional activism. Anti-strategic lawsuit against public participation menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa setiap orang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksud untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Nama saya Lismi Salis dengan NIM 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak gugat organisasi lingkungan atau legal standing. Standing dapat diartikan sebagai orang perorangan kelompok
atau organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Hak gugat organisasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum standing yang berkembang banyak di belahan dunia dan pada dasarnya dapat dipilih menjadi dua. Yang pertama, hak gugat warga negara atau citizenship. Hak ini banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, yaitu Clean Air Act pasal 304, Clean Water Act pasal 505, Comprehensive Environmental Response, Research Conservation dan Recovery Act pasal 310. Dan ada India yang dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama private citizen prosecution, citizen standing, dan representative standing. Lalu yang kedua ada hak gugat lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan. Hak gugat organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat termuat dalam pasal 92 ayat 1, yang artinya hanya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang dapat menjadi legal standing di pengadilan. Lalu ada urgensi standing, bahwa diterimanya pengembangan teori dan penerapan standing ini setidaknya didasarkan pada dua. Yang pertama, faktor kepentingan masyarakat luas, dan yang kedua faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara. Adapun contoh kasus legal standing yaitu salah satunya Walhi 5 Kejaksaan Negeri Mojokerto. Jika kita melihat dari kasus ini, di mana pertimbangannya yaitu adanya keterkaitan pihak ketiga yang berwenang, lembaga swadaya masyarakat sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup, dan hal ini merujuk pada putusan majelis hakim dalam kasus Walhi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya ada hak gugat perwakilan atau class action. Class action adalah gugatan perdata biasa terkait permintaan atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah terbatas sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan mereka dan orang lain yang mereka wakili sebagai korban. Persyaratan dari class action ada 4. Yang pertama, jumlah orang yang mengajukan harus sedemikian banyaknya agar praktis atau efisien. Yang kedua ada kesamaan fakta or question of law antara pihak yang mewakili dan diwakili. Yang ketiga, tuntutan bagi plaintiff maupun pembelaan bagi defendant dari seluruh kelas member haruslah sejenis. Yang keempat, kelayakan dari perwakilan berapa jaminan untuk bisa jujur, adil, serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakili. Saya Denny Chandra dengan NIM 2018 0610216. Di sini saya akan menjelaskan terkait lanjutan tentang gugatan kelompok. Nah, di sini ada definisi Perma nomor 1 tahun 2002. Suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum, dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Persyaratan: jumlah anggota kelompok sedemikian banyak, kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum yang digunakan, kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Selanjutnya tentang syarat surat gugatan harus memuat 1. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok. Yang kedua, definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota satu persatu. Yang ketiga, keterangan umum tentang anggota kelompok. Yang keempat, posita yang jelas dan terperinci. Yang kelima, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, dapat dikelompokkan dalam bagian kelompok. Yang keenam, usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Dari skema ini dapat dijelaskan bahwasanya pemberian kuasa tidak semua anggota kelas harus memberikan persetujuan secara tertulis. Cukup diwakilkan oleh wakil kelas yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Bagian-bagian dalam gugatan harus diperjelas secara formal tentang identitas pihak-pihak. Nah, setelah pengajuan gugatan class action di pengadilan akan dilakukan proses sertifikasi.
yaitu proses untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat dilangsungkan melalui prosedur class action atau tidak. Nah, setelah diteliti dan memenuhi syarat, maka dikeluarkan penetapan bahwa gugatan perwakilan tersebut sah. Nah, selanjutnya dengan notifikasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sifatnya lebih efektif agar semua anggota kelas mengetahui akan adanya gugatan class action tersebut. Pemberitahuan yang dilakukan oleh Vanitera atas perintah hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan. Nah, di sini notifikasi perlu diadakan. Yang pertama, segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah. Yang kedua, pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan bagi anggota kelas lain untuk menyatakan keluar dari kelompok tersebut. Yang keempat, cara pemberitahuan dibuat secara seefektif atas persetujuan hakim dengan tujuan agar anggota kelas mengetahui adanya prosedur class action. Selanjutnya, saya Rafika Zahrina dengan NIM 2018-06-10-212. Di sini saya akan menyampaikan terkait hak gugat warga negara. Hak gugat warga negara untuk menggugat kasus perdata yang berkaitan dengan hukum lingkungan, persyaratannya yaitu yang pertama, penggugat adalah satu atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum. Kedua, tergugat adalah pemerintah dan atau lembaga negara. 3, dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum. 4, objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. 5, somasi wajib dilakukan dalam jangka waktu 60 hari. 6. Tembusan notifikasi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Lalu selanjutnya, prosedur untuk menggugat yang pertama yaitu pemberian kuasa. Tidak semua anggota kelas atau kelas member harus memberikan persetujuan secara tertulis atau kuasa khusus. Pemberian kuasa cukup diwakilkan oleh kelas representatif yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Lalu yang kedua, bagian-bagian dalam gugatan harus lebih diperjelas secara formal tentang identitas pihak-pihak. Dalam arti persamaan fakta, hukum, dan tuntutan. Pada bagian posita dan petitum dijelaskan tentang mekanisme pendistribusian ganti rugi. Selanjutnya yaitu hak gugat pemerintah. Dasar hukum hak gugat bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu terdapat pada pasal 90 ayat 1 UU PPLH yang berbunyi, instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Untuk selanjutnya, ketentuan untuk mengajukan gugatan yaitu yang pertama, hanya untuk kerugian akibat pencemaran yang bukan merupakan hak milik privat. Yang kedua, doktrin public trust, yaitu hak gugat pemerintah lahir dari kedaulatan negara atas sumber daya lingkungan untuk menggunakan sumber daya tersebut bagi kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, doktrin parent patriae, yaitu peran pemerintah sebagai pelindung hak dari mereka yang tidak mampu bertindak secara hukum, seperti anak di bawah umur atau mereka yang mengalami sakit jiwa. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 terkait penegakan hukum lingkungan menggunakan instrumen hukum perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.